Inilah kebun hidroponik milik anggota TNI Kodim 1605 Belu. Sayurnya siap dipanen. Itu adalah Pak Nova. Masih banyak lagi. Ini adalah pengairannya. Inilah dia penampakannya. Sayuran hidroponik terapung. Banyak dapat yang pertama, tapi kalau NFT kemiringan hampir semua dapat karena air langsung mengalir. Tapi kerugiannya NFT listrik mati lampu. Tapi kalau DFT mati lampu dia masih bisa bertahan karena ada air yang terkena. Sama yang sistem rakit ampuk. Dia tanpa listrik dia lebih harus pakai listrik. Kecuali versi kecil dan usianya tidak banyak. Jadi kalau usianya tidak panjang. Kalau ini kan paling cuma 2 minggu baru gini. Kalau yang 1 bulan dia harus menggunakan listrik. Kenapa? Karena kita harus ada udara, oksigen. Fungsinya pompa ini adalah aerator. Kayak ikan koi harus ada udara. Kalau tidak ada udara, dia bisa terserang jamur. Akarnya bisa kena jamur pitio. Itu bisa menyebabkan busuk akar. Itu kalau dia punya misalnya paling rentannya apa kalau kita serang kayak macam hama atau penyakit dia bisa sayurannya apa? Hamanya itu yang pertama jamur. Jamur itu menyerang akar. Jamur pitio, jamur pitio itu bisa membuat akar jadi busuk. Itu akan mengganggu dan otomatis kalau sudah terkena itu berarti sayur sudah gagal panen. Yang pertama. Kalau untuk yang kedua ada namanya jamur mata kodok, istilahnya kalau dalam selada. Nah, dia menyerang daun-daunan. Jadi daunnya nanti ada bercak-bercak hitam. Nah, itu kalau sudah kena, itu akan rusak. Nah, untuk penanggulangannya, kan pasti orang bilang, terus tanggulanginya bagaimana? Yang pertama saya tanggulangi, itu langsung panen otomatis. Dan pasti sudah gagal panen. Bersihkan. Karena dia akan menyebar. Bersihkan. Yang bisa diselamatkan, yang tidak bisa. Setelah dibersihkan, dia punya lantai harus kita cuci pakai, biasa mereka siram pakai deterjen. Sabun cuci. Busanya diorok baru siram biar bersih jamur itu. Lantainya harus dibersihkan, termasuk pipanya dibersihkan. Jadi tidak boleh kita langsung semprot pestisida, tidak boleh. Jadi ini nih no pestisida sama sekali. Sama sekali. Pupuknya tidak ada. Ya nutrisi yang didapat, nutrisi lewat air. Dan itu memang semua pakai begitu. Semua petani hidroponik di dunia itu menggunakan itu. Tadi yang dimasukkan ke yang tadi itu ya, nutrisi. Itu nutrisi AB mix. Namakan nutrisi AB mix ya karena ada nutrisi A dan nutrisi B mix jadi satu. Nutrisi ini tidak bisa dicampur jadi satu tanpa ada media air. Maksudnya kenapa tidak langsung campur? Nah, itu tidak boleh. Itu yang saya pelajari. Jadi dia harus dimasukkan ke satu air yang air baku namanya, air dasarnya. Tapi kita harus ukur dulu air bakunya. Dia punya kadar pH, kadar ppm. Setelah sudah pas dengan yang kita mau sesuai jenis tanaman, baru kita masukkan nutrisi A, nutrisi B dengan jumlah yang sama. Kalau sebelah 500, sebelah 500. Setelah bercampur, kita hitung lagi dia punya ppm. ppm sesuai standarnya dengan usia tanaman, baru kita lepas. Kalau kelebihan tambah air, kalau kurang tambah nutrisi. Berarti harus betul-betul memahami ya? Itu nutrisi ppm. Harus paham. Itu angka-angkanya itu. Harus betul-betul paham. Jadi itu tanggal, yang contoh saya ambil contoh yang ini ya. Ini tanggal 22 bulan 3 saya semai, yang sebelah sini. Tanggal 5 bulan 4 saya masukkan dia ppm 500. Dia punya kadar ppm. Ada lot ukurnya tadi yang warna putih dan kuning. Nah, terus tanggal 12, 1 minggu kemudian saya naikkan jadi 700. Berarti saya harus tambah. Itu saya ukur lagi. Habis itu tanggal 19 tambah lagi jadi 900. Tanggal 26 1200. Nah, sekarang harus berkisar antara 1200 sampai 1400. Oh, dikirimkan dari Yang terbuka deh. yang batas paling Oh, ini ada. Simal tuh 1400 ya, Bro? Iya. Dari 1 bulan di dalam tanah. Oh, baru sudah ganti.
Jadi kalau makanya umurnya 1 bulan. Jadi kita tidak boleh habis panen airnya itu harus pakai lagi, tidak Buang boleh. sudah. Harus buang. Dan buangnya itu saya tidak buang sembarangan. Buang pakai siram tanaman yang di polybag sana. Karena itu masih sangat subur. Kenapa saya tidak gunakan lagi untuk yang ini? Karena saya mencegah ada jentik nyamuk yang pertama. Yang kedua ada lumut. Itu tidak boleh. Jadi kalau ada jentik nyamuk, ada lumut, nah itu tidak bagus untuk akar. Dia bisa menyebabkan yang tadi saya bilang ada jamur pitium. Harus ganti. Memang harus betul-betul dijaga sih kebersihannya, kontrol terus. Terus kayak tadi tanya bilang apa? Jenis-jenis sayur ppm-nya beda-beda. Jadi kalau pakcoy sampai 1.400 yang ini, kalau selada cuma 840. Tapi selada juga tergantung jenis bibit. Kalau bibit lokal 840, kalau bibit dari luar bisa sampai 1.000. Kenapa begitu? Karena kalau dia kelebihan, sayur ini terbakar. Dia punya, kalau kelebihan nutrisi dia punya ujung itu terbakar. Pokoknya kayak orang habis bakar dulu dia terbakar. Tapi kalau kurang dia kuning. Terus dipelajari. Nah kalau sudah kuning itu saya buka lagi YouTube. Ini kurang apa? Oh dia kekurangan zat besi, magnesium, atau kekurangan kayak matahari. Berarti saya harus buka es kena matahari. Ini juga Buka tutup kan? buka tutup. Power. Tidak boleh terlalu di atas batas 30 derajat Celcius. Kalau 30 derajat Celcius langsung tutup. Ini kan ada alat ukur di sini. Kita tinggal ukur air, ukur dia punya suhu. Jadi begitu kalau sudah 30 derajat Celcius tutup. Oh iya, ada dia itu semua. Ya. Tutup ya, kita tutup ukur lagi. Wah, pasti Kalau yang standar, greenhouse standar, dia tutup semua pakai plastik UV. Di dalamnya menggunakan blower kipas angin. Oh, itu kayak di pertanian punya tuh. Iya, seperti itu. Pelajari di YouTube itu dia untuk kalau air isi ulang, dia punya ppm baku rendah. Nah, kita tes. Ini ppm baku. Nah, ya kan ppm bakunya di bawah 100, cuma 40. Iya. Ini paling bagus untuk tanam sayur. Tapi kan tidak mungkin saya pakai air galon. Iya. 1 minggu butuh 5.000. Coba ambil air, salah satu air dari keran sana, dari mana? Dari bak penampung. Buka sah. Air menentukan. Taruh dalam nampan biasa tuh, yang saya biasa pakai alat ukur. Kau ambil dari air keran sana. Itu paling bagus. Dia pengair. Paling bagus lagi orang bilang gila air AC. AC. Tapi kan air AC saya tidak mungkin kumpulkan seberapa banyak. Nah ini dia punya pH. Nah, dia punya pH dari 9 turun. Nah, hanya pH yang kita bermain. Masih 9 kan, tinggi kan dia punya pH. Kita punya pH tinggi. Karena kalau air untuk diminum itu tidak boleh asam. Dia ini basah, bahasanya basah. Nah ini kan tadi dia punya apa nih? ppm toh. Nah ini standar. Terus kita menurunkan dia punya pH. Nah, mana sini dek air asamnya? Nah, ini 9 toh. Ya, main di 9 koma lah. 9 koma. Nah ini belum standar nih. Jadi kita harus masuk. Bukan ini. Aduh. Oh, air asam tuh itu cuka asam tuh. Dapat ya? Kan ada gambar. Harus Menentukan. Tidak sembarangan. Makanya orang kalau baru belajar hidroponik, dia asal main, dia kecewa. Saya sudah bikin yang mahal-mahal, terus saya tanam dia kuning, tidak masuk akal. Karena dia tidak tahu teknik awalnya. Ini teknik awalnya di sini. Jadi tidak asal langsung kasih masuk, langsung jadi. Kalau beli alat pengukur suhu itu di Dulu online, sekarang di toko Karisma ada pak. Oh, Karena saya sudah tahu saya 2 bulan sekali harus ganti. Tapi 2 bulan sekali ganti nih. Kalau dulu 2 bulan, tapi sekarang saya pakai ada dia punya kalibrasi. Jadi saya sudah ada cairan kalibrasi. Nah ini air asam, sedikit saja. Air cuka. Tuang sedikit. Ini terlalu banyak. oh iya, bentuknya saya sudah langsung berubah. Iya. Dia langsung turun drastis. Langsung, Pak. langsung turun ya. Turun. Ini terlalu turun, harus campur air lagi. Ini terlalu asam dia punya air. 9, sekarang turun 2. Dia harus sekitar 7. Makanya ini yang saya harus duduk jaga berapa di pengukuran. Terus ini air minum tuh tadi. Iya. ppm-nya bagus. Nah, ini yang air asli dari tangki. ppm-nya berapa? 300. Itu bagus berarti ya? Tidak bagus. Harusnya Dia harus di bawah 150, Pak. Untuk menurunkan ini saya belum bisa. berarti kadar airnya ini yang Ini air asli kita. Untuk menurunkan ini saya harus beri filter isi ulang. Baru bisa turunkan. Kalau untuk turunkan pH saya sudah bisa.
filter ya Filter itu 30-an juta itu. Ya, saya rencana ke depan kalau saya mau bikin lebih berkembang harus saya punya satu, jadi air dari tangki masuk ke dia baru saya sedot naik ke atas. Iya. Kalau kita mau skala produksi jauh kan. Iya. Kita memang ya istilahnya supaya bagus. Tadi ini air asam kau pakai? Air asam, Kalau air cuka, juga. H2SO4. Sebenarnya ada dibeli alat pH, air pH langsung. Tapi saya cari yang bisa dapat di sini dulu, air cuka yang merek Kura-Kura. Coba-coba dulu satu persatu. Kan orang tanam, kenapa saya punya kuning ya? Salah satunya dari air, Pak. Dari air, yang kedua dari udara dalam pompa. Jangan orang berpikir itu kan cuma pompa berputar, tapi kan dia mengantarkan udara juga. Yang kayak tadi di rakit apung itu ada gelombang dari mana, itu berpengaruh. Yang kedua, yang ketiga kita harus ukur suhu panas. Nah, kalau panasnya sudah standar semua, baru kita bermain nutrisi. Nutrisinya yang kayak tadi ini alat ukur. Kalau dia umurnya sudah lewat 2 minggu, tidak boleh tetap bertahan nutrisi itu, karena dia akan kerdil. Harus dinaikkan, sama kayak yang potong untuk makanan pertama. Terus tidak boleh lebih. Kalau lebih, dia masih kecil kasih lebih, daunnya terbakar. Dan itu tidak sehat, panas. Bincang-bincang santai kita pada malam hari ini bersama Serkanova, pemilik kebun hidroponik, diakhiri dengan santap malam bersama, buka puasa bersama. Oke. Ini Bu, kopi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Okran Channel.